وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله وصدق رسول الكريم. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah kampung dusun Mustika pada Allah dan teman-teman yang berada melihat siaran ini. Mari kita lanjutkan. Mari masih di surat Shad. Kita sudah sampaikan bagaimana salah satu nabi yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu Nabi Daud, yang dijadikan pedoman juga bagi kaum muslimin, termasuk bagi Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan untuk bersabar terhadap perkataan orang-orang yang ingkar. Dan Nabi Daud diberi karunia berupa tunduknya gunung dan gunung dalam bertasbih tetap bersama beliau. Seorang nabi sekaligus seorang raja yang begitu taat kembali kepada Allah. Dan dikuatkan kerajaan Nabi Daud, juga diberi kemampuan untuk mempunyai kebijaksanaan dan dalam memutus perkara. Mari kita lanjut di ayat yang ke-21 surat Shad. Ayat 21 surat Shad, surat ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hal ataka naba'ul khasm id tasawwarul mihrab. Dan sudahkah datang kepadamu berita tentang orang yang berperkara karena permusuhan, al-khasm, ketika mereka memanjat pagar masuk ke dalam mihrab atau kamar Nabi Daud. Nah, ini ternyata Nabi Daud ini memerintah manusia berdasarkan perintah-perintah Allah, berdasarkan aturan-aturan Allah. Ya. Di siang harinya dia pakai untuk mengatur manusia yang menyampaikan perintah-perintah Allah, kemudian di malam harinya atau di satu waktu dia mempunyai kamar atau ruangan tertentu, mihrab, untuk bermunajat kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah. Ya. Kalau Nabi Daud datang ke ruangan itu, tidak ada seorang pun yang berani masuk ke dalamnya atau ke ruangannya sampai Nabi Daud sendiri keluar. Jadi itu salah satu watak dari pemimpin, ya. Pemimpin juga harus mempunyai waktu untuk berdua-dua saja dengan Tuhan, dengan Allah. Ya. Sebenarnya ini bagian dari pelajaran buat kita juga, ya, bahwa memberikan waktu hanya berdua dengan yang kita cintai, yaitu Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu luar biasa perjuangan dan kita memiliki waktu itu, di mana
dia bisa berdialog sendirian ya dalam satu ruangan tertentu. Kesibukan dunia kita ini menyulitkan kita ya, untuk berdua-duaan dengan pencipta ya. Nah jadi Nabi Daud ini punya ruangan dan punya waktu tertentu untuk beribadah khusus dia sendiri ya. Nah ini akan tetapi di saat semua orang-orang yang beriman juga ada yang berani masuk ke ruangan tersebut, tak tahu ada orang wahalataka nabaul khasr, kamu sudah datangkah kepada engkau ya Muhammad tentang adanya orang yang sedang berperkara, saling bermusuhan sebenarnya berperkara. Intasawwarul mihrab, ketika mereka melompat memanjat pagar masuk ke dalam mihrabnya Nabi Daud. Ini kita lanjut ya ayatnya. Soal kisahnya beruntun, bukan beruntun apa? Perangai dalam ayat-ayat berikut. Ayat ke-22. Teman-teman mangga silakan kalau yang monggo, sini monggo ke Al-Qur'annya, silakan lihat di surat Shad ayat 22. Siapa pun boleh melihat Al-Qur'annya. Kalau udah canggih ya, kalau bawa Quran kayak begini di YouTube, di Google, dapat di-download Al-Quran, lihat langsung. Ayat ke-22. Indakhalu ala Dawuda fafazi'a minhum qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'd fahkum bainana bil haqq wa la tusqit wahdina ila sawa'is sirat. Ketika mereka masuk ke dalam ruangan Daud, fafazi'a minhum, lalu Daud terkejut terhadap kedatangan mereka, kaget. Mereka berkata, la takhaf, janganlah kau kaget, kau takut, jangan. Khasmani bagha ba'duna ala ba'd, kami adalah dua orang yang saling berperkara, satu sama lainnya ada perkara, saling bermusuhan lah ya. Fahkum bainana bil haqq, maka berilah keadilan di antara kami ya, dengan benar. Wala tusqit, dan janganlah menyimpang. Wahdina ila sawa'is sirat, dan tunjukilah kami ke jalan yang sama, jalan yang lurus. Nah ini dua orang ini datang kepada Daud, dan pasti Daud akan terkejut gitu ya, karena tidak pernah ada yang datang gitu di kamarnya, kamar khusus ibadahnya. Orang-orang yang beriman kepada Daud gak bakal berani. Ada dua yang datang ya. Mungkin melompati ruangan, melompati pagar. Pasti kaget kan. Siapa orang? Sama mungkin kagetnya seperti Nabi Ibrahim ya, datang dua orang yang disuguhin makanan dari kambing waktu itu ya. Tapi tangannya gak mau menjamah makanan itu, gak mau makan. Ya sama tuh kayak Nabi Ibrahim. Pasti terkejut ya, ternyata kamu itu membawa dua berita. Masih ingat ya mungkin kisahnya.
kisah Ibrahim. Yang satu membawa berita kelahiran Ishak, ya, bahwa Nabi Ibrahim akan mendapatkan keturunan, ya, dari Sarah, ya, yaitu Ishak. Ya, walaupun Sarahnya sudah tua, ya, Sarahnya sudah tua. Berita gembiranya itu walaupun sudah tua bisa melahirkan, bisa mempunyai anak. Sebenarnya sepanjang dia belum menopause, ya, wanita ini masih punya kemungkinan untuk mempunyai anak. Yang kedua ada berita duka, nama bukan duka sebenarnya, berita bahwa akan ada penghancuran satu umat mana? Saudaranya Ibrahim, yaitu kaum Sodom. Ya, jadi kagetlah pasti orang kalau ketemu dengan tamu yang dikasih makan nggak mau dijamah, tangannya itu nggak mau menjawab makanan. Siapa ya? Ya tamu itu adalah mereka. Kembali lagi kepada kisah Daud, pasti kagetlah Daud itu. Ya. Tapi selanjutnya orang-orang yang datang dua orang ini, ya, mengatakan, "Qalu la takhaf, jangan takut wahai Daud, wahai tuanku lah," gitu-gitu begitu. Janganlah takut. Khosmani ba'duna 'ala, kami dua orang yang bermusuhan, salah satu orang di antara kami berbuat zalim, kami punya perkara satu sama lain. Ya. Fahum bainana bil haq, maka berilah kebijaksanaan bagi kami, sesuatu yang benar, jangan kau melenceng, tunjukilah kami di jalan yang lurus. Oh, ternyata dua orang ini mau minta keadilan langsung dari raja sekaligus nabinya, yaitu Nabi Daud. Minta langsung. Dan nampaknya dua orang ini tidak melalui jalur-jalur normal gitu ya. Mungkin kalau jalur normal lewat depan dulu ya, lewat depan, kemudian mungkin menunggu waktu, ada waiting list atau gimana. Kan pasti banyak perkara ya, pasti banyak perkara yang diajukan oleh masyarakatnya kepada Daud. Dan kita tahu bahwa Daud memerintah masyarakat dengan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daud mendapat kerajaan dari apa? Dari Taurat ya. Setelah dia semakin mungkin semakin matang dan sebagainya di kerajaan. Nah, jadi dua orang ini bypass gitu, langsung menghadap raja. Ya. Mereka meminta supaya diputuskan dengan adil, tidak melenceng, mendapatkan jalan yang benar, jalan yang lurus. Ya, ini dalam kekagetan Nabi Daud langsung diajukan perkara. Ya. Lagi kaget langsung diajukan perkara. Kami dua orang yang bermusuhan, ini ada masalah saya sama dengan dia. Dan saya dan dia itu ada masalah. Tolong putuskan kami, berbuatlah adil. Gitu ya. Ayat selanjutnya. Ini satu rangkaian. Ini dihabisin aja dulu selesai ini. Ayat 23 surat Shad. Teman-teman boleh nih buka nih Al-Quran nih. Ya. Al-Quran itu dibuka. Kita lihat apa isinya, apa pesan yang disampaikan. Sebagai way of life kan begitu ya, jalan kehidupan itu harus kita sering-sering buka ya, untuk melihat apa sih yang dikehendaki Allah pada kita, sehingga jalan kita sesuai dengan siratal mustaqim ya. Coba kamu mengistrikan Masjid An-Nawar dan teman-teman yang mendengar atau melihat secara langsung kami. Ayat 23, Inna hadza
sesungguhnya saudaraku, salah seorang dari mereka berkata, sesungguhnya ini saudaraku, dia mempunyai 99 kambing betina. Sesungguhnya saudaraku mempunyai 99 kambing betina. Waliyana ajatun wahidatun, dan aku punya 1 kambing betina. Faqala akhfilniha, lalu dia berkata, ya saudaraku tadi yang punya 99 kambing itu, lalu dia berkata, berikan kambing kamu itu pada aku. Wa azani fil khitab, dan dia mengalahkanku dalam perdebatan. Nah, ini kebayang oleh teman-teman ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, teman-teman remaja mungkin ya, atau anak mungkin ada yang mendengarkan juga, saya tahu. Jadi seseorang di antara mereka, orang yang datang tiba-tiba ke mihrabnya Nabi Daud, ya, kalau bahasa barat itu David, ya. Nabi Daud langsung diajukan perkara. Apa perkaranya? Ada seseorang, saudaraku, kata dia, entah saudara itu mungkin saudara kandung atau saudara seiman ya, punya 99 kambing, berarti juragan kambing lah kira-kira dia, atau peternak yang lumayan besar ya, udah 90-an, hampir 100. Saya dari kampung itu peternak, bukan saya peternak ya. Peternak itu mungkin sekitar 40 atau 50 kambing. Lumayan tuh kalau lagi dijual di bulan haji ya. Lumayan besar ya, keuntungannya. Itu 40 atau 50 kambing ya, apalagi ini lumayan besar ya. Menengah lah, pengusaha peternakan menengah. Ya. Jadi saudara ini punya 99 kambing, tis'un wa tis'un ya, tis'un wa tis'un. Dan aku, kata orang tadi ini ya, yang mengatakan perkara ini, punya 1 kambing betina. Lalu dia bilang bahwa serahkan kambing betina itu padaku. Orang yang punya 99 kambing ini ya, meminta kambing betinaku untuk diserahkan kepada dia, melengkapinya kira-kira jadi 100. Perkaranya perkara yang begitu jelas ya. Coba kalau kita datang ya, melihat kondisi perkara ini, pasti dalam pikiran kita apa? Kurang ajar banget nih orang, udah punya 99 masih minta lagi. Orang ini begitu zolim, kaya tapi zolim ini orang, gitu kan? Iya nggak? Di pikiran kita nih, di pikiran kita pasti beranggapan bahwa orang ini adalah orang yang berbuat aniaya terhadap saudaranya yang lemah, yang punya 1 kambing. Ya. Benar ya teman-teman? Logika manusia pasti begitu kan? Kurang ajar dia kan, punya 99 masih minta juga, habis dong dia. Berarti ini orang kaya yang mau menzolimi orang miskin ini. Ini nih bahasa saya, bukan bahasa yang lebih Daud. Tapi kalau saya ketemu dengan kasus kayak gini, pastilah pikiran begitu. Teman-teman yang mendengarkan juga begitu orangnya. Wa'azani fil khitab, dan dia mengalahkanku ya dalam perdebatan.
Berarti orang ini ya, menurut keterangan dari yang punya kambing satu ini, orang ini udah kaya, kambingnya banyak, memaksa meminta kambingku, pinter debat, pinter ngomong, sehingga aku kalah. Jadi yang ngomong berarti orang yang punya satu kambing ya. Kita lanjutkan lagi ya, karena satu ini satu rangkaian misalnya. Ayat selanjutnya ayat ke-24, dan ayat ini merupakan dalam beberapa riwayat adalah ayat saja. Nanti kita sujud tilawah dulu ya. Ada yang mengatakan ini bukan ayat sajadah, ada yang mengatakan sajadah, tapi salah satu hadis Nabi menyatakan bahwa Nabi sujud di situ, entah sujud sajadah atau sujud syukur ya. Kalau Ibnu Katsir mengatakan ada dua, ada sujud syukur dan sujud tilawah. Tapi Nabi sujud. Jadi kita teman-teman sudah hafal ya tentang sujud tilawah, sujud ketika ada ayat-ayat sajadah. Qala ayat ke-24. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji wa inna katsiran minal khulaqa'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilun ma hum wa dhanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Berkata Daud, sesungguhnya dia sudah zalim terhadap engkau. Pemilik 99 kambing ini sudah zalim terhadap bisu'ali najatika ila ni'aji, dengan meminta kambing kamu untuk dimasukkan ke kambing dia. Dan sesungguhnya wa inna katsiran minal khulaqa, sesungguhnya banyak orang-orang yang berkumpul berserikat ya, atau bergaul, la yabghi ba'dhum 'ala ba'd, berbuat zalim satu di antara lain sesama. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, wa qalilun mahum, dan sedikit di antara mereka. Wa dhanna Dawud annama fatannahu, dan Daud menyangka atau mengira atau sadar bahwa sesungguhnya Allah menguji dia. Lalu dia meminta ampun, fastaghfara rabbahu, meminta ampun kepada Allah Tuhannya, wa kharra raki'an wa anab, dan dia tersungkur ruku dan kembali kepada Allah. Nah, ini pelan-pelan kita coba uraikan. Daud langsung berkata, sesungguhnya orang kaya ini yang punya 99 kambing ini sudah zalim kepada engkau. Ya, orang yang mengajukan perkara ini yang ngomong. Ya, dengan cara meminta kambing engkau dimasukkan ke kambing mereka, kambing dia. Ila nilainya. Dan sesungguhnya kata Daud, orang yang berkumpul itu banyak yang berbuat zalim, berbuat tidak benar di antara mereka, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan itu sangat sedikit. Saya potong dulu nih penjelasannya di sini. Nah, jadi Nabi Daud ini langsung memutus perkara pada saat itu.
Dia udah zalim, dia bersalah kalau bahasa kita. Emang kalau orang berkumpul, bergaul, bermasyarakat itu banyak yang membuat zalim, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sedikit dari mereka. Ya. Ada penjelasan tambahan oleh Nabi Daud, diberi penjelasan tambahan. Biasanya orang-orang itu berbuat zalim, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kezaliman termasuk orang yang berusaha merugikan orang lain itu bisa hilang kalau masyarakatnya beriman dan beramal soleh, dan sangat sedikit yang begitu. Itu penjelasan tambahan dari Nabi Daud. Tapi pernyataan utamanya adalah siapa yang salah, kan gitu. Ya. Kan kalau yang namanya hakim itu menentukan dia bersalah atau tidak gitu. Kalau bersalah dia ada hukuman gitu. Kalau tidak bersalah dia bebas. Ya. Nabi Daud sudah memutuskan bahwa perkaranya adalah yang salah adalah orang kaya yang punya 99 kambing. Ya. Yang punya 99 kambing. Tapi sebagai seorang yang dimintai kebijaksanaan, Nabi Daud lupa satu hal. Apa? Omongan atau pembelaan dari yang tertuduh. Itulah namanya dengan prinsip praduga tak bersalah. Mestinya seorang hakim gak bisa memutuskan satu perkara kalau dia tidak melihat perkara yang di sebelahnya gitu, ajuan dari yang sebelahnya gimana gitu. Kadang-kadang kan begitu ya, emosi kita teraduk-aduk ketika ada perkara diajukan dan sesuai dengan logika kita, lalu dengan gampangnya kita bilang Anda bersalah. Anda ini bersalah, udah punya banyak kambing, pengen minta lagi satu kambing. Anda itu orang kaya dan zalim. Nabi Daud lupa terhadap satu hal, karena Nabi Daud itu manusia. Ya. Dia bisa saja bersalah, tapi dilindungi oleh Allah, diberi kekuatan, kemudian diberi ilham, diberi wahyu kesalahan-kesalahan, ya, diberi tahu. Nah, terjadilah dua orang ini, jelas keputusannya ya, yang masalah atau yang bersalah adalah orang kaya yang punya 99 kambing. Kemudian kita lanjutkan. Wa dhanna Daud annama fatannahu. Dan Nabi Daud itu menyadari bahwa dia diuji oleh Allah. Fatanna. Ya. Fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anam. Lalu dia beristighfar, minta ampun kepada Tuhannya, lalu dia rukuk dan kembali kepada Allah. Nah, ternyata ya, berkemungkinan orang ini tiba-tiba menghilang ke orang. Ya. Baru Daud sadar, menghilangnya nggak tahu, kemungkinan ini malaikat lain. Diperintahkan oleh Allah untuk menguji Daud. Dan Daud baru sadar, ya Allah, aku telah membuat satu keputusan tanpa melihat yang sebelahnya, sisi sebelah. Ya. Tanpa melihat sisi sebelahnya. Ya. Lalu dia istighfar, ya Allah, maafkan aku, ampunilah aku. Dan dia mungkin sadar bahwa ini ujian buatku, ada malaikat datang ke sini untuk menguji bagaimana kebijaksanaanku dalam mengatur masyarakat. Kalau ada kayak gini, ya itulah kasusnya kan mirip seperti saudaranya Yusuf ya, Yosef, kalau bahasa barat atau Yosef.
diceburin ke sumur, lalu saudara-saudaranya yang lain ya, menyembelih kambing, memeperkan baju musuh dengan darah-darah kambing, lalu menangis buaya ke bapak. Menangis buaya. Kenapa buaya disebut? Kalau tangisannya palsu, mungkin ada keluar air mata, tapi tetap memakan kali ya. Tangisan palsu, bersedih. Kami sedang berlomba, ayah. Lagi lari kami itu lomba lari. Yusuf saya tinggal, kami tinggal. Dimakan serigala Yusuf ini, darahnya, ini bajunya kepepet. Kepepet darah serigala. Bisa aja kan pemalsuan kata itu terjadi. Makanya kita harus hati-hati. Dan ada satu kaidah, kita nggak boleh memutus perkara lagi emosi, nggak boleh tuh. Lagi marah nih, kita memutuskan perkara atau memutuskan keputusan ketika lagi marah, nggak boleh. Karena pada saat itu kita tidak iman. Itu Nabi menyarankan itu, melarang kita tidak memutuskan perkara atau mengambil satu keputusan ketika sedang marah. Ya, karena marah itu nggak teratur dalam pikiran. Termasuk sedang emosi, ini kan emosinya Nabi Daud diatur-atur. Ya, Anda kan seorang raja, masa ada orang kaya zalim kayak gini didiemin? Dia punya banyak harta, masih ngambil juga harta saya yang cuma satu. Ini kan emosi mas ya, diputuskanlah perkara ketika emosi. Ya, Nabi Daud tersadar. Ya, ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia minta ampun kepada Allah. Kemudian dia tersungkur, dia rukuk, dia sujud, dia kembali kepada sampai di situ dulu. Untuk selanjutnya mari kita lanjutkan kata-kata. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha